Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Janabal muhtaramat, para ustadzah, para hajah, wabil khusus ketua majelis taklim. Majelis taklim apa namanya ini? Oh, majelis taklim Cinere. Ibunda Hajah Yuli Hartopo. Nggih Hartopo nggih. Semoga selalu sehat, berkah, manfaat nggih. Dan seluruh jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada hari ini Allah nakdirkan bisa bermuajahah. Pada bulan yang lalu kebetulan mendadak saya ada acara mendadak jadi tidak bisa nggih. Jadi nama saya tidak ada As'ad nama pesantren saya. Jadi pesantren. Jadi saya tinggal di Bojong Pondok Terong. Pirsoyu. Jadi Cipayung, Bojong Pondok Terong ya. Jadi saya masuk Depok itu 2012, 20 Mei. Aslinya dari Jember. Dari ujung ke ujung. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba ke Depok juga nggak tahu saya. Allah nakdirkan begitu ya. Nakdirkan begitu. Saya masuk Depok 2012, kemudian bikin pesantren itu 14. Menerima santri mulai 2015 sampai sekarang alhamdulillah. Ya, jadi pesantren modern tapi tradisional. Modern itu fisiknya modern, artinya ya kelasnya ada AC-nya, kemudian ya kayak gitu-gitu terus. Bangunan-bangunan baru. Tradisional karena memang kita fokusnya itu pada kajian kitab. Jadi untuk memahami kitab-kitab teks-teks yang berbahasa Arab. Nah, fokusnya di situ. Karena ajaran-ajaran Islam itu banyak di situ. Ya, banyak di situ. Ada pendidikannya sanawiyah, ada aliyah. Kalau ya kayak SMP, SMA. Jadi ya sama, ada nanti dapat ijazah, ya bisa sekolah terus, ya bisa sama. Kemarin ada anak putri yang masuk tentara, ya, alumni pesantren As'ada masuk tentara. Bahkan merangkap calon dokter. Jadi ya. Ya, itu saja perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini berbicara tentang pola relasi antara suami istri. Ya. Nah, nanti di dalamnya itu ada pribadi muslimahnya. Ibu-ibu rahimakumullah, dulu sebelum Islam masuk, maka dinamakan zaman jahiliyah. Mengapa zaman jahiliyah? Karena ketika itu akhlak dan akidahnya itu yang rusak. Bukan orangnya bodoh-bodoh, bukan. Orang Arab itu pinter-pinter, hafalannya kuat-kuat. Dulu sebelum Islam masuk itu, orang itu hafalan namanya syair-syair itu hafal, luar biasa orang Arab itu.
kuat. Makanya kalau sampai sekarang itu biasanya orang Arab itu hafal dengan bin-binnya. Bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin salabin, abra gitu ya. Hafal. Kalau kita mungkin paling panjenengan kira-kira sampai berapa hafalnya itu? 3 atau 4 paling nggih. 3. Orang Arab itu sampai notok itu hafal ya. Jadi apa ini bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Nah itu. Jadi orang Arab itu kuat hafalannya. Hanya ketika itu peradabannya ya itu yang tidak benar. Contohnya, makanya suatu saat itu sahabat Umar itu ketika jadi Amirul Mukminin kadang-kadang menangis, kadang-kadang ketawa sendiri ketika duduk sendiri. Akhirnya sahabatnya, tiap penggawanya itu melihat itu, wah ini jangan-jangan Amirul Mukminin ini sutresno ini, lagi stres maksudnya ya, jangan-jangan stres. Akhirnya ditanya, ada yang berani tanya, Amirul Mukminin kenapa? Kok Tuan menangis tiba-tiba tertawa. Jadi ingat pada zaman jahiliyah, dulu itu beliau bikin roti, gede dibentuk patung. Bentuk patung kemudian disembah. Setelah lapar dimakan itu rotinya. Rotinya dimakan. Makanya kalau ingat itu dia ketawa, kok bisa Tuhannya yang disembah kemudian dimakan. Yang kedua, menangisnya itu diikat ketika betapa bengisnya terhadap anaknya yang perempuan. Ya. Jadi ketika suatu saat beliau meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil besar, dia berdagang, pulang itu sudah melahirkan. Nah, ketika ditanya, katanya laki-laki. Dikasih pakaian laki-laki terus. Karena waktu itu orang punya anak perempuan itu malu. Ya. Punya anak perempuan malu. Karena tidak bisa perang. Nah, alasannya tidak bisa. Karena orang Arab itu kan suku-sukuan itu, prinsipnya itu, ya yang menang mengalahkan, yang kuat mengalahkan yang kalah. Homo homini lupus itu. Yang kuat mengalahkan yang lemah. Itu perang tok senengan, hobi mereka waktu perang. Nah, udah akhirnya suatu saat dikira anaknya juga laki-laki. Suatu saat anaknya sudah bisa jalan, udah bisa agak gede dikit itu diajak jalan-jalan. Ternyata ketika di tengah jalan itu pingin pipis, ternyata dilihatnya perempuan. Itu langsung beliau itu menggali tanah, anaknya dikubur hidup-hidup. Nah, makanya ketika itu beliau menangis, menyesal dan sebagainya. Nah, jadi sebelum Islam itu perempuan itu betul-betul tidak dinilai sama sekali. Warisan nggak dapat, ya, warisan nggak dapat. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Islam masuk itu untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Makanya dikatakan al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Jadi kalau tiangnya itu kuat, maka negara akan kuat. Kalau tiangnya itu baik, maka negara akan. Tapi kalau tiangnya itu rusak, maka negara juga akan rusak. Itu gambaran yang luar biasa. Ya. Nah, kemudian di samping itu, perempuan diberi hak kewarisan, ada waris untuk perempuan. Meskipun tidak sama dengan laki-laki. Mengapa tidak sama dengan laki-laki? Karena yang berkewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah laki-laki. Perempuan itu tidak kewajiban untuk mencari nafkah. Ya, tidak berkewajiban. Tapi boleh membantu suami untuk mencari nafkah. Tapi tidak wajib. Yang kewajiban adalah suami. Nah, dalam pola relasi rumah tangga itu suami adalah kepala rumah tangga. Walaupun umpamanya tingkat pendidikannya kalah tinggi dengan istrinya. Walaupun penghasilannya kalah dengan
istrinya. Ya. Umpamanya istrinya menteri, kemudian suaminya biasa-biasa saja. Nah, gitu. Maka tetap dalam rumah tangga itu kepala rumah tangganya adalah suami. Ya. Maka ar-rijalu qawwamun. Ya. Ar-rijal qawwamun. Ya. Dan itu yang bertanggung jawab. Jadi kalau ibu-ibu, kalau panjenengan berbuat salah, dinegur oleh suami. Ya. Karena yang bertanggung jawab itu suami kalau ada istri salah. Tapi kalau suami yang salah, istri tidak kena dosanya. Tidak kena dosanya. Tapi kalau istri yang salah, maka suami bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Maka ar-rijalu qawwamun. Ya. Kecuali kalau sudah diingatkan masih masih salah lah itu nanti Jadi sebetulnya dalam relasi rumah tangga itu semua tanggung jawab suami. Masak tanggung jawab suami, kewajiban suami. Nyuci kewajiban suami. Nyetrika kewajiban suami. Bersih-bersih rumah kewajiban suami. Hampir seluruhnya kewajiban suami. Kewajiban istri hanya satu, taat kepada suami. Ya. Sampai menyusui itu kewajiban suami. Loh, bagaimana? Kalau orang dulu di Arab sana itu, kalau punya anak itu, kalau dia tidak mau nyusui, ya maka nyewa. Makanya kayak Rasulullah itu, pertama yang nyusui adalah Suwaibah. Ibunya paling nyusui 3 hari. Setelah itu Suwaibah, budak itu, kemudian disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi Halimah dari Bani Sa'ad. Jadi orang itu kalau dari kampung-kampung, orang Arab itu, kalau habis melahirkan, itu ke kota untuk menyewakan susunya itu. Nah gitu. Jadi siapa yang anaknya pengusaha-pengusaha yang tidak mau nyusui ibunya itu nah gitu. Jadi seperti itu. Makanya kewajiban. Jadi kalau ada ibu kok nyusui anaknya itu luar biasa. Ada ibu kok mau masak itu luar biasa. Ada ibu kok mau nyuci luar biasa. Nah, makanya suatu saat itu ketika sahabat Umar itu ada anak buahnya datang kepada Umar. Mau tanya, karena istrinya itu cerewet banget. Suka marah-marah di rumah. Mau datang ke pintunya rumahnya Umar, ternyata Sayyidina Umar lagi dimarahi mati habis-habisan oleh istrinya. Sahabat Umar itu diam. Akhirnya setelah itu dia melihat siapa itu, dipanggil. Kamu kok balik? Kenapa? Saya itu mau tanya tentang istri saya yang cerewet, istri saya yang bawel. Tapi ternyata Tuhan juga dimarahi oleh istrinya. Katanya sahabat Umar, ya enggak apa-apa. Kenapa? Karena dia itu lo masak untuk saya. Dia yang melahirkan anak-anak saya. Dia yang nyuci baju saya, yang nyetrika baju saya. Seperti itu. Nah, yang mestinya itu adalah kewajiban suami. Nah, fasolihatu qanitatun. Jadi mestinya memang wilayah publik itu garapannya suami, wilayah domestik itu tapi itu pola relasi fikih lama itu. Fikih yang ada di dalam kitab-kitab itu seperti itu. Ya. Nah, dalam konteks kekinian, konteks kesekarangan itu pola relasinya berubah. Jadi ada distribusi peran yang mungkin berbeda sesuai dengan situasi, kondisi, kultur, budaya dalam satu komunitas masyarakat. Makanya tidak sama tradisi masyarakat Indonesia
dengan tradisi masyarakat Arab itu berbeda. Masyarakat Arab sekarang aja ini yang mulai berubah setelah MBS ini, Muhammad bin Salman ini saja. Sebelumnya perempuan tidak boleh belanja itu. Ya, yang belanja itu ya pembantu. Ya. Jadi istri itu betul-betul nggak ngapa-ngapain, hanya di kasur saja itu. Ya, nggak ngapa-ngapain. Jadi Arab. Tapi tidak boleh membantah kalau suaminya nikah sampai 4. Makanya istrinya banyak-banyak orang Arab itu. Karena ya dia merasa perempuan itu dengan dikasih mas kawin itu sudah dibeli. Makanya harus taat. Ya, harus taat. Dan ketaatan istri kepada suami harus melebihi melebihi taatnya istri kepada orang tuanya. Jadi istri itu taatnya kepada suami harus di atas taatnya kepada orang tuanya. Karena sudah alih tanggung jawab yang semula tanggung jawabnya orang tua dengan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madhkur, itu otomatis tanggung jawabnya diambil alih oleh suami. Makanya ketaatan kepada suami itu di atas ketaatan kepada orang tua. Makanya ada kisah, ada sahabat yang waktu itu juga lagi pergi, pesan sama istrinya, kamu jangan keluar-keluar, saya mau pergi. Ternyata lama perginya. Akhirnya suatu saat ada kabar dari kampungnya dia, bapaknya lagi sakit, dikabari. Terus dibilangin, mohon maaf, salam saja, saya tidak boleh keluar oleh suami saya. Nah, tidak lama kemudian ada kabar lagi, bapaknya meninggal. Tetap tidak pulang. Dia bilang, mohon maaf, saya belum dapat izin dari suami belum pulang. Kemudian setelah itu, tidak beberapa lama suaminya datang. Setelah datang kemudian sowan kepada Rasulullah. Bagaimana terhadap sikap istri yang seperti itu? Rasulullah justru bangga kepada istri yang taat kepada suaminya. Jadi pergi harus izin. Tidak boleh kemudian setelah nyampe mall baru, Pak saya di mall sekarang. Tidak boleh. Keluar dulu izinnya belakangan itu tidak boleh ya. Mesti harus izin dulu, dibolehkan enggak. Bahkan ibu-ibu kalau orang perempuan pergi tanpa izin suaminya itu termasuk pergi yang maksiat. Ya. Maka tidak boleh jamak, tidak boleh kosor kalau lagi bepergian. Umpamanya ziarah rombongan sama teman, nggak bilang suaminya. Maka selama perjalanan tidak boleh jamak, tidak boleh kosor. Kalau lagi bulan Ramadan berarti tidak boleh berbuka. Tidak boleh berbuka. Yang dapat rukhsah, dapat dispensasi itu adalah apabila perginya itu bukan karena maksiat. Nah, diantara seperti itu. Nah, jadi ketaatan. Jadi di sini kata fasolihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang salihah, istri yang baik itu adalah yang qanitat. Ya. Yang yang taat, kemudian hafizatu lil ghaibi. Maka dikatakan dalam hadis itu al-mar'atu salihatu, istri yang baik itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau suami melihatnya itu menyenangkan. Wa idza amarta ilaiha ata'atka. Kalau suami memerintahkan dia taat. Di situ digambarkan sampai-sampai seandainya di tengah perjalanan naik unta kok suaminya kepingin, maka harus dituruti. Nah, seperti itu sampai itu. Itu gambaran supaya ketaatan itu. Bahkan dikatakan seandainya boleh seorang
makhluk untuk bersujud kepada makhluk, maka aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Itu. Nah, gitu. Nah, jadi kemudian wa idza ghibta anha hafizat malaka wa nafsaha. Kalau suaminya pergi, maka istri itu menjaga hartanya dan menjaga dirinya. Artinya tidak boleh membelanjakan tanpa izin suami, hartanya suami. Kecuali kalau panjenengan sudah dikasih apa namanya belanja, terserah mau belanja apa. Tapi selain itu tidak boleh membelanjakan harta suami tanpa seizin suami. Itu aturan yang semestinya seperti itu. Kecuali kalau memang sudah kesepakatan, pokoknya sudah mau apa saja silahkan. Nah, karuan kalau gitu. Mau pergi kemana saja silahkan, saya sudah beri izin, pokoknya saya rela. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Ada yang seperti itu, ada yang harus. Ya. Nah, jadi itu adalah apa namanya orang yang bahkan dalam satu hadis yang lain kita begini. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ta. Min ayyi babin syi'ti. Apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktunya baik. Sholat 5 waktunya baik. Baik itu artinya sesuai dengan syarat rukunnya. Ya, syarat rukunnya. Kemudian cara wudhunya yang benar. Kalau mandi besarnya juga cara mandi besar yang benar. Cara menghilangkan najis juga benar. Itu sholat 5 waktunya baik. Termasuk kalau punya hutang dikodok sholatnya. Umpamanya dulu ketika SMP, SMA, ketika kuliah jarang-jarang sholat. Umpamanya. Jarang sholat, jarang puasa, sekarang tua-tua sadar. Maka wajib kodok itu. Berapa tahun Pak Ustadz? Ya itu kira-kira saja dulu bandelnya berapa tahun. Nah kira-kira gitu. Nah, gitu. Itu wajib. Kalau dibayari fidyah tidak boleh, harus dikodok. Ya, jadi yang dulu-dulu umpamanya mudanya, kan biasanya ketika muda-muda itu suka-suka bandel-bandel ya. Apalagi yang sekolahnya dulu di STM atau sekolahnya itu di SMA umum kan seringkali. Jadi, lah supaya tidak berat kodoknya ya dicicil. Ya dicicil. Tidak usah sholat sunnah kalau itu malahan. Bahkan menurut sebagian ulama tidak boleh orang itu melaksanakan sholat sunnah kalau kodok sholatnya belum habis. Niatnya ya usolli fardhu, kalau zuhur ya usolli fardhu zuhri arba rakaatin qodoan lillahi ta'ala. Iya, yang dulu-dulu. Jadi dicicil mawon, dicicil. Jadi katakan sebelum zuhur salat kodok, nanti setelah zuhur kodok lagi, tidak usah salat ba'diyah, tidak usah qobliyah. Salat duha diganti kodok, boleh. Jadi gitu. Jadi, tidak ada salat kodok kata siapa? Begini, Rasulullah itu ya suatu saat ada di hadis, di Riyadhus Shalihin hadis. Rasulullah itu pulang dari peperangan, di perjalanan itu capek. Akhirnya pasukan istirahat semuanya, tidur. Tidur, Bilal, sahabat Bilal dibilangin, Bilal kamu bagian jagain. Nanti kalau waktu subuh bangunin. Lah kok ternyata Bilal malah ngorok. Bilal malah, terus kemudian malah yang bangun sendiri sudah siang. Ya. Udah kesiangan itu, Nabi malah yang bangun dulu Nabi. Akhirnya mendatangi Bilal, Bilal dimarahi.
Katanya Bilal, Masya Allah ya Rasulullah, saya belum pernah merasakan nikmatnya tidur seperti ini katanya. Ya udah, akhirnya pasukan siap, wudhu langsung sholat. Qadha itu. Sholat qadha itu sholat yang di luar waktunya. Itu qadha. Panjenengan pamannya, malam habis bepergian lah. Kalau yang rumahnya kampung, pamannya dulu rumahnya Jawa Tengah, Jawa Timur, mau datang ke sini capek. Akhirnya nyampe katakan jam 12 atau jam 1. Setelah beres-beres, tidur, bangun jam 9. Biasanya sholat subuh enggak setelah itu? Sholat kan? Jam 9 itu. Lah itu namanya qadha. Loh, kalau nyebut qadha-nya tidak disebut boleh, ada qadha itu tidak disebut tidak apa-apa. Niat itu, Ibu ya, niat itu yang wajib adalah qasdunya. Usolli, fardunya, kemudian takyin sholatnya, zuhur apa asar apa maghrib apa isya. Nah itu. Kemudian lillahi ta'ala. Adaan qadhaan tidak disebutkan tidak apa-apa. Nah, tapi yang namanya sholat di luar waktu itu namanya qadhaan. Kalau yang di dalam waktu namanya ada. Nah gitu. Kayak gitu contohnya. Jadi panjenengan capek banget. Habis apa namanya hajatan, namanya mantu hajatan. Kemudian beres-beres, apalagi ngitung amplop itu sampai jam sampai jam 3, setelah itu tidur bablas bangun jam 9. Kira-kira subuhnya sholat nggak? Sholat dong. Lah itu namanya sholat qadha. Sholat qadha itu sholat yang, nah, contohnya lagi, ibu-ibu yang haid umpamanya. Haid itu kan tidak diperintah nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah. Kan gitu dalam hadisnya di apa namanya di Bulughul Maram itu. Kami diperintah untuk qadha puasa, tidak diperintah untuk qadha salat. Itu kalau jadi salat orang haid itu memang enggak diperintah untuk qadha. Tapi kalau memulainya itu sudah masuk waktu dan belum sholat, maka wajib diqadha. Contohnya gini, zuhur sekarang itu kan jam 12 lebih 10 nih, sekitar 10 lah. Nah, udah azan panjenengan umpamanya lagi asik lah, nonton sinetron atau apa gitu, baca buku atau apa. Nah, kemudian jam 1 mau sholat ternyata haid. Nah, berarti panjenengan punya utang zuhur itu. Mengapa? Karena sudah masuk waktu sholat, belum sholat. Kemudian keburu haid. Maka ini ada qadha. Gitu. Ya, qadha. Kalau sudah sholat, malah enggak. Jadi bapaknya, kalau sudah sholat kemudian, atau belum masuk waktu, maka enggak punya utang. Ya, namanya jam segini nih, tiba-tiba keluar darah. Maka tidak punya utang. Karena apa? Karena tidak masuk waktu. Nah, nanti. Sama dengan puasa sebetulnya. Puasa itu sama. Puasa itu yang ketinggalan itu harus diqadha. Ya, ketinggalan dulu ketika bandel-bandelnya itu. Sekarang diqadha. Hah? Walaupun sudah orang bayar fidyah itu kan kalau sudah mati, kalau belum mati. Orang boleh bayar fidyah kalau belum mati itu, ya. Pertama, kalau orang itu sudah sepuh. Ya, sudah pitulas pindo, untune telas pipine gendo. Sudah sepuh lah. Orang sudah sepuh, maka sudah tidak kuat puasa, umur 70 ke atas tidak kuat puasa, maka boleh tidak puasa, cukup dengan bayar fidyah. Kemudian berikutnya adalah maridun maradun la yurja buruhu. Orang yang sakit, yang sakitnya sudah stadium 4. Yang oleh dokter udah tinggal
nunggu saja. Orang ini boleh tidak puasa dengan bayar fidyah. Yang ketiga adalah orang yang hamil kemudian tidak puasa karena mengkhawatirkan kandungannya. Kalau mengkhawatirkan dirinya tidak apa-apa, dia wajib qadha saja. Tapi kalau mengkhawatirkan kandungannya, maka wajib qadha dan wajib fidyah. Contohnya gini, ada anak-anak muda. Kok tidak puasa Mbak Neng? Lagi hamil, emangnya khawatir nanti perkembangan janin saya kurang bagus kalau saya puasa. Maka orang itu wajib qadha nantinya, wajib bayar fidyah. Karena apa? Karena mengkhawatirkan janin. Ya. Tapi kalau ditanya, Neng kok enggak puasa? Ya, enggak kuat. Lagi hamil saya enggak kuat puasa. Nah, orang ini maka enggak wajib bayar fidyah, tapi wajib qadha. Kalau bayar fidyah saja ya enggak boleh loh barang masih hidup. Nah, udah berikutnya lahir. Orang menyusui sama. Orang menyusui kalau ditanya, Neng kok enggak puasa? Lagi nyusui, enggak kuat saya. Maka orang itu wajib qadha saja. Tapi kalau bilang, kok enggak puasa Neng? Iya lagi nyusui, khawatir nanti anak saya kalau saya puasa nanti khawatir anak saya perkembangannya kurang bagus. Maka orang ini wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Fidyah itu kalau beras sebetulnya tidak banyak. Beras itu sekitar 7 on. Nah, tapi kalau ditambahi lauknya ya, entah lauknya kira-kira berapa. Makanya kalau di panjenengan cari di Google itu, keputusan MUI tentang bayar fidyah, itu nilainya 45.000. Karena asumsinya makan 3 kali nasi bungkus itu 15.000 kali 3. Nggih. Selama yang ditinggalkan itu. Nah, ya sekali, mamanya untuk puasa hari ini boleh. Tidak boleh mamanya, sekarang ada orang sepuh ya, ada orang sepuh yang kira-kira tidak kuat puasa. Ini fidyah saya untuk puasa bulan depan, tidak boleh. Jadi ketika tidak puasa baru bayar fidyah. Atau umpamanya nanti bayarnya ketika lebaran, boleh. Tapi kalau dibayar besok, tak bayar sekarang, nggak boleh. Karena belum terjadi. Belum terjadi. Bayarnya kepada fakir miskin. Ya, pada fakir miskin. Fidyatun to'amu miskin. Nah gitu. Jadi makanya ya paling enggak ya seukuran itulah, seukuran kalau makan 3 kali ya tadi 15.000 satu bungkus kira-kira ya umumnya ya. Kali 3 berarti 45 lah, 50 bisa jadi. Kemarin ada orang kaya itu mau bayar fidyah untuk bapaknya itu nawar kok. Lah, kalau nawar saya bilang begini ya, enggak apa-apa, nanti dibelikan beras. Kalau dibelikan beras dapatnya lebih banyak. Beras. Saya teruskan tadi nggih. Saya teruskan yang orang yang wajib bayar fidyah. Yang wajib bayar fidyah berikutnya adalah orang yang punya utang puasa sampai Ramadan berikutnya belum qadha. Bapaknya gini. Ramadan 2021 panjenengan yang masih zawatul haid, yang masih haid itu punya utang katakan 7 hari. Ramadan 2002 belum qadha. Nah, berarti nanti dia wajib qadhanya tetap 7 plus 7 fidyah. Plus 7. Lah, kalau 2003 tidak qadha juga, maka qadhanya tetap 7 plus 2 kali fidyah. Dia 2 kali 7 kali ya tadi kali fidyah tadi. Jadinya 14. Kalau 3 tahun dia berarti kali 3 karena lewatnya 3 tahun. Nah, gitu. Lah kalau yang sudah lama-lama dahulu istighfar yang banyak, sekarang bayar fidyahnya gitu.
Apa namanya, yang penting berusaha dikodoi puasanya gitu saja. Ya fidyahnya kalau mampu ya silakan, kalau enggak ya. Tapi mestinya begitu, aturannya. Nah, itu kalau fidyah tadi, ya fidyah. Terus apa tadi? Saya nerangkan apa tadi? Bisa sampai kondisi. Nah, jadi atau ada sambil aja, enggak apa-apa, sambil tanya jawab enggak apa-apa. Sambil tanya jawab enggak apa-apa. Jadi kan tadi bahwa perempuan yang baik itu apabila sholat 5 waktunya baik. Wasomat syahroha, puasa Ramadannya baik. Jadi maka yang dulu-dulu ya tadi dikodoi. Kemudian wahafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya. Maka saya tidak setuju kalau ada perempuan-perempuan main TikTok, joget-joget itu jangan ya. Kalau mau TikTok kan boleh saja isinya nasihat-nasihat itu boleh. Panjenengan tinggal baca hadis, baca apa gitu kan. Nah, dalam ayat ini maunya atau apalah yang nasihat-nasihat yang baik itu tidak apa-apa. Tapi yang joget-joget janganlah, perempuan-perempuan itu. Sekarang kadang-kadang yang kurang rasa malunya malah perempuan sekarang ini ya daripada laki-laki. Ya, gitu. Jadi termasuk di Facebook kalau bisa sih nggak usah ya. Nggak usah. Nanti dikenal orang kemudian lepas nanti ya. Di samping banyak yang nipu lagi. Fotonya itu masih muda, ketemu ternyata sudah. Lah, fotonya kan sudah bisa apa namanya itu, diedit sedemikian rupa. Jadi udah nggak asli. Nah, terus wa ata'at zaujaha, taat kepada suaminya. Jadi apabila orang itu, perempuan itu sholat 5 waktunya baik, puasanya baik, menjaga harga dirinya, taat kepada suaminya, qilalaha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Dikatakan silahkan masuk ke pintu surga dari pintu mana yang mau dikehendaki. Ada pintu surga itu ada 8. Jadi orang perempuan yang apa namanya, yang tadi sholat 5 waktunya baik, puasa Ramadannya baik, menjaga harga dirinya, taat kepada suaminya, maka akan dipersilahkan masuk ke surga dari pintu mana yang dikehendaki. Luar biasa, ya, luar biasa. Termasuk dalam satu hadis katakan begini, 5 orang yang pasti masuk surga, khamsatun wajabat lahumul jannah. Ada 5 golongan yang pasti masuk surga. Yang pertama itu adalah al-mar'atu sholihatu al-muti'atu li zaujiha. Istri yang salehah yang taat kepada suaminya. Itu kunci. Jadi masuk surganya perempuan itu mau taat kepada suaminya. Kalau suaminya salah, yang salah suaminya, panjenengan tidak ikut salah. Beda kalau istri yang salah, suami bertanggung jawab. Makanya ada di dalam kitab itu ada cerita tentang seorang perempuan yang sholihah, suaminya itu fasik. Ya, fasik. Ya kalau dicontohkan ya kayak Asia sama Fir'aun. Nah, Asia itu adalah ahli surga, Fir'aunnya adalah orang yang kafir. Nah, gitu. Jadi apa namanya, kuncinya taat kepada suaminya. Makanya ada hadis ayyumamra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Mana-mana ada perempuan mati suaminya ridho, maka dakhalatil jannah, maka perempuan itu masuk surga. Nah, itu. Ini
apa namanya, ya penting. Karena apalagi dalam konteks sekarang ini pengaruh pikiran-pikiran barat dengan kesetaraan gender, ya, kemudian pola relasi yang kemudian dianggap apa namanya bebas dan sebagainya, sehingga ini meracuni perempuan-perempuan muslimah. Ya. Jadi kalau dalam hadis itu yang kedua yang pasti masuk surga adalah al-waladus shalihu al-muti'u liwalidayhi. Yaitu anak yang taat kepada kedua orang tuanya. Jadi suami itu tidak ada kewajiban taat kepada istri. Suami itu taatnya kepada orang tuanya. Kalau istri ya, itu kalau itu didoakan saja supaya enggak. Dibacain Fatihah 100 kali rutin, insya Allah aman. Ya. Dia jangan wiridkan, diwiridkan. Iya. Gimana? Ya, ketemu semuanya di sana. Iya, ketemu semuanya. Iya, kan sudah beda suasananya Ibu. Jadi jangan dibayangkan bahwa surga itu kayak di dunia ini. Di sana sudah tidak ada cemburu, di sana perempuan semuanya jadi perawan lagi, tidak ada yang haid, semuanya muda. Jadi maka dikatakan surga itu mala ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khotoro ala qalbil bashar. Apa yang kita bayangkan tentang surga tidak bisa dibayangkan, nggak bisa dibayangkan. Jadi jangan dibayangkan karena ukuran-ukuran dunia beda, ya, beda. Jadi kalau apa namanya suaminya pengen nikah lagi ya dimusyawarahkan yang baik bagaimana. Kalau tidak boleh ya. Lah kira-kira udah punya biayanya cukup enggak untuk menikah lagi. Kalau cukup ya jangan dilarang. Ya adilnya yang susah lah itu. Jadi ya itu karena tadi karena sebetulnya kan kalau yang mansus itu boleh kan gitu ya. Kalau panjenengan surat An-Nisa ayat berapa itu? Ayat 3 atau ayat 2 itu. Jadi dikatakan bahwa fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Gitu kan? Au ma malakat aimanukum. Jadi kalau tidak bisa adil maka satu saja. Nah, gitu. Dan itu sebetulnya dalam kultur Indonesia itu rata-rata ya satu. Rata-rata satu. Ya. Nah, yang ketahuan. Jadi rata-rata satu. Nah, tapi seandainya 2, 3, 4 jisamsu juga tidak apa-apa karena itu tidak ada larangannya. Lah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Undang-Undang Pernikahan yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu syaratnya untuk nikah lagi itu sulit. Ya, syaratnya harus ada izin dari istri itu di depan pengadilan sekarang yang diperbarui itu. Kalau yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dulu penting ada tanda tangan istri. Tangan itu. Itu pokoknya ditipu kan bisa saja itu, suruh tanda tangan apa gitu. Nah, kalau sekarang enggak, harus tanda tangannya di depan pengadilan. Semakin sulit. Nah, semakin. Dan harus ada alasan-alasan yang kuat, seperti mamanya karena istrinya enggak punya anak, maka apa namanya boleh menikah lagi. Atau nah,
Ada lagi monggo yang perlu didialogkan, didiskusikan. Silakan. Istri itu nanti akan memilih suami yang paling baik. Jadi umpamanya ada istri nikah, suaminya meninggal, nikah lagi, meninggal lagi, nikah lagi, meninggal lagi umpamanya. Lagi. Jadi nanti di surganya itu istri itu akan memilih suami yang paling baik. Ya. Gimana? Iya, ya. Kalau masuk surga. Kalau masuk surga selesai urusannya, udah enak semuanya lah. Ada lagi? G. Istri akan memilih suami yang baik. G. Sedangkan tadi dikatakan juga kita sudah muda semua. Jadi ratu dan raja itu diingatannya itu bagaimana? Ya. Jadi nanti itu kualitas orang akan beda derajat. Surganya itu kan ada beda-beda itu. Tingkatan-tingkatannya. Tentu saja yang lebih baik fasilitasnya akan lebih baik, ya. Jadi seperti itu. Makanya derajatnya orang-orang yang para ambiya wal mursalin, para aulia wasiddiqin berbeda dengan golongan orang yang biasa-biasa itu. Kita ini kan kalau masuk lah nanti maka istri itu akan memilih suami yang paling baik dari istri suami-suami yang pernah nikah sama itu. Apa? Iya. Ya. Insya Allah anak saya nanti kan bulan puasa pas lahir. Gimana cara? Itu dia bayar fidyah juga atau hanya kodok tentang puasa? Karena ini pas Lahirnya. Oh ya. Jadi kalau dia tinggal niatnya saja. Kalau dia niatnya nanti menyusui kan maksudnya? Oh, nifas. Kalau nifas kan memang dia enggak puasa. Enggak puasa. Lah, tinggal niatnya tadi. Kalau dia itu ketika menyusui tidak puasanya karena khawatir dirinya sendiri, maka dia tidak wajib fidyah, cukup dengan qadha. Tapi kalau mengkhawatirkan terhadap anaknya, maka wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Nggih. Ada lagi? Saya teruskan hadis tadi yang orang pasti masuk surga itu. Yang pertama adalah almar'atus shalihatu almuti'atu li zaujiha. Yang kedua adalah alwaladus shalihu almuti'u liwalidayhi, yaitu anak yang soleh yang taat kepada kedua orang tua. Makanya seringkali saya sampaikan, seorang istri tidak boleh menghalangi suaminya untuk taat kepada orang tuanya. Nah itu. Jangan sampai suami mau ngasih ibunya uang itu dimarahi oleh istrinya. Karena boleh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah
Al-mutawaffa fi thariqi Makkah, orang yang meninggal ketika menuju ke Mekah. Ya, ketika menuju ke Mekah. Sama dengan begini contohnya. Panjenengan umroh kemudian meninggal dunia. Nah, itu namanya al-mutawaf. Menurut saya termasuk orang yang daftar haji, ya, yang belum dapat kuota itu kalau meninggal insya Allah termasuk itu. Ya, iya. Jadi kalau ada, karena dia sudah niat, sudah bayar, walaupun belum berangkat karena nunggu kuotanya itu. Insya Allah termasuk itu. Makanya saya sarankan orang itu kalau belum haji sebaiknya daftar haji dulu, jangan umroh dulu, ya, jangan umroh dulu. Karena kalau orang haji otomatis dengan umroh. Tapi kalau orang umroh walaupun 100 kali tidak menggugurkan kewajiban haji. Nah, kalau punya duit setelah daftar haji masih ada sisa banyak, nggak apa-apa. Ngajak saya boleh. Nah, itu. Nah, terus yang keempat, wasahibul khuluqil hasani. Orang yang mempunyai akhlak yang baik. Ini adalah termasuk ahli surga. Karena Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kelima adalah namun yang kelima adalah man adzana bi masjidin minal masajid libtigha'i mardhatillah. Orang yang tukang azan di masjid, ya, tapi karena mengharapkan ridho Allah. Nah, ya dikasih boleh, tapi nggak dikasih nggak apa-apa. Jadi itu adalah orang yang ahli surga. Karena dia jagain waktu. Nah, ya, Kang Muadzin dalam satu masjid yang mengharapkan ridho Allah. Itu adalah orang yang oleh Nabi dikatakan wajabat lahumul jannah, yang pasti masuk surga. Nah, kalau kembali ke konteks apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas di sini adalah yang pertama tadi itu. Jadi justru orang yang pertama yang termasuk wajabat lahumul jannah adalah almar'atu sholihatu almuti'atu li zaujiha. Istri yang sholihah, yang taat kepada suami, itu justru yang pertama masuk surga. Ya. Suaminya tidak baik, yang salah kan bukan istrinya, yang salah suaminya. Makanya tadi saya ceritakan dulu di dalam kitab An-Nawadir itu ada cerita begini. Ada seorang suami itu fasik. Istrinya itu luar biasa. Kalau disuruh mesti bismillah. Bismillah. Mau apa bismillah, mau apa bismillah. Oh, sampai akhirnya suaminya itu menguji, ya. Akhirnya dibelikan kalung, kemudian udah suruh nyimpen. Setelah suruh simpan dalam almari. Beberapa tahun berikutnya suaminya ngetes, tanya, entah panggilnya sayang atau apa, atau dia atau apa. Dulu kan pernah beli kalungnya. Padahal kalungnya itu tidak diambil, dimasukkan ke dalam sumur oleh suaminya. Lah, ketika itu istrinya dites gitu, kan dulu pernah beli kalung ya. Coba saya ingin lihat, nanti barangkali bisa nambahi. Akhirnya dia bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mutus malaikat ngambil kalung tadi,
dari dasar sumur dikembalikan ke tempatnya biidznillah. Akhirnya suaminya taubat. Itu adalah ceritanya bahwa istri yang salihah, suaminya fasik. Fasik itu apa? Orang yang tidak menjalankan ibadah. Orang tidak sholat 5 waktu fasik. Orang tidak tidak puasa Ramadan fasik. Orang tidak zakat fasik. Dosa besar fasik itu. Oke, ada lagi? Tanya apa saja udah, enggak apa-apa. Warisan boleh, tanya warisan. Kalau ada yang diwariskan. Oke. Oke. Ini dulu ya. Banyak di masyarakat. Kita. Oke. Contohnya suami saya meninggal. Kita menghadapi masa iddah itu 4 bulan 10 hari. Apa yang saya perbuat? Maksudnya dalam mau keluar rumah ini sampai mana batasannya? Oke. Jadi iddah itu macam-macam. Saya terangkan iddahnya dulu. Iddah itu macam-macam. Ada iddah ditinggal oleh suami. Ya, iddatul mutawaffa anha zaujuha. Itu adalah arba'atu asyuri wa asra. 4 bulan 10 hari. Iddahnya kalau orang yang ditolak rajai, yang masih punya haid, maka adalah salah satu 3 sucian. Ya, 3 sucian. Kemudian kalau ada orang yang ditolak sudah enggak haid, sudah menopause atau belum haid. Ya, atau belum haid. Karena dulu ceritanya kan anak kecil-kecil itu dinikahkan dulu ya. Nah, umpamanya belum sampai belum haid udah dinikahkan kemudian dicerai umpamanya. Maka iddahnya adalah 3 bulan. Atau orang sudah sepuh, udah umur di atas 60, sudah menopause, kemudian berantem sama suaminya cerai, maka iddahnya adalah 3 sucian. Ya, 3 bukan 3 sucian, 3 bulan. 3 bulan bukan 3 sucian. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti tolak juga macam-macam jenisnya. Ada tolak bain, bain, ada bain sugro, ada bain kubro, ada tolak roj'i, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian orang kalau ditinggal mati oleh suaminya maka wajib ikhdad. Ikhdad itu adalah berkabung. Ya, berkabung. Jadi bukan iddah, jadi berkabung. Berkabung iddahnya ya 4 bulan 10 hari. Kemudian ikhdad itu artinya berkabung. Berkabung itu tidak boleh pakai make up, pakai pakaian yang sederhana. Lah, nanti ada pengecualian. Kalau umpamanya, dia seorang umpamanya ini yang harus penampilan itu umpamanya pramugari. Ya, pramugari atau pegawai bank umpamanya. Nah, kalau pegawai bank pakaiannya pakaian yang orangnya nggak ada yang datang kan. Nah, itu kecuali. Jadi mestinya ya dia tidak boleh keluar, ya tidak boleh keluar. Selama iddah itu tidak boleh keluar kemana-mana yang jauh-jauh, tidak boleh. Kecuali ada tugas-tugas yang memang wajib, ya tugas kayak tadi, umpamanya karena seorang guru, suaminya meninggal, ya paling minta cuti berapa, setelah itu ya harus ngajar. Hanya penampilannya yang tidak ada pakai lipen, kira gitu. Boleh saja. Jadi karena wajib, karena talim itu ngaji wajib, ya wajib. Bahkan haji, mamanya kadung daftar haji, kemudian suaminya meninggal, istrinya harus berangkat saja, nggak apa-apa, karena nunggu jadwal lagi 20 tahun lagi, keburu tua nanti. Jadi ada hal-hal yang mestinya memang ya tadi, dari mengurangi bergaul dengan lawan jenis umpamanya.
penampilannya dibikin penampilan yang biasa, jadi menghindari yang itu adalah ihdad. Ihdad itu berkabung, ya berkabung. Dan selama itu belum boleh menerima lamaran dari orang, tidak boleh. Tidak boleh menerima lamaran padahal idahnya belum habis, nanti nikahnya tidak apa-apa, lamaran sekarang, nanti nikahnya setelah idahnya boleh. Ya. Jadi kalau suami tidak ada idahnya, tapi ada idahnya ketika begini. Ada suami istrinya 4, kemudian nyerai istrinya masih tolak roji'i, maka suami tidak boleh nikah lagi sebelum idahnya habis. Jadi orang itu kan istrinya 4 maunya. Ada satu dicerai, tapi tolaknya tolak roji'i. Tolak roji'i itu kan yang boleh idah kembali. Boleh apa namanya? Boleh rujuk kembali. Boleh rujuk kembali. Lah, ini kalau idahnya belum habis, suami tidak boleh nikah lagi yang juga ganti ini yang keempat, kecuali kalau ini tolaknya bain. Kalau tolak bain itu tolak 3, ya, tolak 3. Jadi, lah maka langsung nikah lagi boleh. Tapi kalau tolaknya tolak roji'i, maka dia suami tidak boleh nikah lagi sampai idahnya habis. Berarti ada idahnya kayak itu. Nah, idah itu berlaku para lansia juga berlaku. Ya sama saja semuanya. Ya. Sama saja. Iya. Jadi umpamanya karena ada itu kakek-kakek nenek-nenek cerai umpamanya, dicerai. Udah umur 70-an cerai. Ya. Kemudian ya tetap pakai iddah sama saja. Nah, itu. Ya udah langka. Tapi ada itu. Nah, yang udah umur 70-an karya mungkin karena rebutan harta atau apa gitu. Oke, ada lagi? Dapat itu. Ayyuma imra'atin matat. Nggih, ayyuma imra'atin matat wa zaujuha anha radin anha radin dakhalatil jannah. Nonggo. Ada jamaah waktu udah sholat zuhur nih di masjid. Di atas ada jamaah, di bawah ada jamaah lagi ibu-ibu karena mau bepergian. Tapi imamnya ini yakin kalau rokaatnya pas. Tapi pas salam jamaahnya ini bingung. Ada yang lebih dari karena zuhur kan 4 rakaat. 5. Terus dia merasa gini. Jadi kita sholat. Imamnya yakin 4 rakaat. Ini jamaah sendiri di bawah. Enggak ikut ke atas, enggak. Sholat pertama apakah boleh? Ini buat pelajaran yang enggak bisa, itu enggak boleh ya, enggak diulangi lagi. Nah, ini kan udah terjadi baru nanti ulang lagi. Ini ada jamaah di atas di bawah. Karena mau pergi, ini nyatainnya aja. Terus bikin sholat di bawah kaum ibu. Nah, kebetulan imamnya itu merasa 4 sih, tapi pas begitu salam jamaahnya ini merasa lebih. Jadi ada yang sujud sahwi. Merasa kelebihan. Udah enggak pernah lagi. Tidak mengingatkan ketika itu. Cuma kan pasti gini ya,
Ya. Orang sakit, subhanallah gitu. Nggak dengar sama sekali. Begitu salah, lah, kok ini sujud sahwi dan sisanya enggak. Ternyata sisanya juga ragu. Kayak iya, kayak enggak. Nah, itu gimana? Pertama, mengenai jamaah, kalau ada jamaah lagi memang kurang baik sebetulnya. Tapi bukan berarti tidak boleh, boleh saja, tapi makruh jatuhnya. Ya. Kemudian kalau ada orang ragu dalam berjamaah, dapat berapa, maka yang dihitung adalah yang sedikit. Ya. Sekarang kalau imamnya itu, imamnya merasa sudah 4, tapi makmumnya merasanya kelebihan. Nah, maka makmum tidak boleh ikut imam. Tidak boleh ikut imam. Jadi gini, ketika umpamanya udah diingatkan nih, ini kan mau ke yang mau kelima kan, makmumnya udah 4, ya kan? Makmumnya yakin kalau sudah 4, maka makmum tidak boleh ikut kepada nambah lagi, tidak boleh karena dia yakin 4. Kalau yang tidak yakin ya berarti ikut. Ya. Jadi gini maksudnya, kan ada makmum. Ini katakan imam, ini makmum. Dapat pertama, 2, 3, 4. Ini udah yakin 4. Ini ternyata ragu. Tadi 4. Akhirnya dia berdiri, kan mau berdiri. Diingatkan, ditepuk tepuk tangan. Dia subhanallah malahnya. Tidak dengar. Dan ini tetap berdiri, berarti yang kelima. Panjenengan ini tidak boleh, makmum ini yang tahu tidak boleh ikut kelima. Dia boleh nunggu di tahiyat akhir, atau dia mufarokoh kemudian salam duluan. Ya, niat keluar dari jamaah, namanya mufarokoh. Ya. Lah, kalau yang yang lain merasa bahwa juga masih ragu juga, jangan-jangan bener imam. Nah, oh. Kalau ragu, maka yang dihitung sedikit, berarti memang harus nambah lagi. Ya. Tapi kalau yakin bahwa sudah 4, maka tidak boleh mengikuti yang ragu tadi itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita yakin, ya. Jadi kalau, halo guys. Jadi gini, kalau ini sama-sama udah 4 ya, tapi imam ini rasanya katanya imam, pikiran imam ini baru 3 umpamanya, maka dia nambah 1. Menurut makmum sudah 4 kan gitu. Kalau nambah lagi kelebihan, ini tidak boleh nambah ikut imam, tidak boleh. Nah, maka dia ini tetap di tahiyat akhir, kemudian dia tahiyat akhir mufarokoh dari imam. Atau dia nunggu di tahiyat akhir. Nunggu salam bareng boleh. Iya, namanya ilmi ya namanya. Karena saya kan udah yakin ini udah 5, akhirnya saya sujud sahwi aja udah, daripada saya nggak tahu ilmu. Yang saya tahu kan selama ini sujud sahwi. Ya. Ya makanya karena belum ngerti, ya insya Allah dimaafkan. Jadi kalau berikutnya kalau ngerti, maka kalau yakin, maka jadi gini Ibu, ada 2 hal berbeda. Orang ketika ragu, halo guys. Ragu itu ada di dalam sholat sama di luar sholat, beda. Kalau ragunya di dalam sholat, kalau bapaknya ada orang ragu, ini 3 apa 4, 3, maka yang di dalam yang kecil, al yakin al akol, ya yakin. Tapi kalau ragunya itu di luar sholat, udah salam, kemudian ragu, saya tadi 3 apa 4 ya, sudah selesai.
Kalau ragu. Tapi kalau yakin bahwa kurang harus nambah langsung, enggak apa-apa. Walaupun sudah salaman-salaman sama, enggak apa-apa. Bahkan sudah mamanya sudah mau pulang itu, kemudian ada yang ingatkan, "Hei, kurang satu tadi." Iya tak? Iya kurang satu. Langsung Allahu Akbar nambahi 1 rakaat. Enggak, tidak ngulang. Bahkan udah salaman atau udah tanya temannya, "Kamu kondangan belum tadi?" Nah, gitu kan. Nggak boleh, nggak apa-apa. Ada hadisnya itu, ada hadisnya. Dalam? Ya niatnya teruskan aja. Nggih, niat teruskan. Jadi walaupun umpamanya udah mau keluar gitu, tiba-tiba ada, tadi kurang 1 gitu. Terus akhirnya, oh kurang 1 ya, langsung Allahu Akbar. Nah kita nambahin langsung. Asal belum batal. Ya, asal tidak terlalu lama jarang. Tapi kalau sudah nyampe rumah ya beda lagi. Jadi ya karena belum ngaji kan gitu aja. Nah, insya Allah beda. Yang seperti itu tuh hukumnya bagaimana Pak? Kan ada ketidaktahuan apakah sholatnya sah? Oh sah. Insya Allah sah. Insya Allah. Jadi nggih. Nggih. Di atas, mamanya di atas kan, nah ini bukan satu ada orang sakit, kita ngikutin tapi di bawah, itu boleh apa enggak? Di sini, karena ini hukum masjid. Iya. Kalau ini dihukumi masjid, maka kalau dengar suaranya atau bisa kan ada syaratnya itu. Makmum itu untuk bisa mengikuti imam syaratnya adalah ma'rifatu ahwalil imam, mengetahui gerak-geriknya imam. Mengetahui gerak-gerik imam itu imma biru'yatin, ada kalanya dengan melihat. Kalau langsung di belakangnya kan karuan melihat. Wa imma bisautin, ada kalanya dengan suara. Berarti kalau di sini berarti yang tahunya adalah suaranya, nggih. Jadi kalau ini hukumnya masjid, maka boleh bermakmum dengan yang atas. Tapi kalau ini aula, tidak boleh. Kalau ini aula, maka tidak boleh bermakmum dengan yang atas. Kalau ini masjid boleh saja. Nah, makanya tanya, ini masjid apa serbaguna? Kalau serbaguna, maka orang bermakmum di sini dengan masjid tidak boleh, kecuali ada tangga yang apa? Ya tidak boleh mestinya. Kalau TV tidak boleh. Kalau gitu kan nanti di rumah saja pakai pasang TV kan ya. Nggih. Makanya ada hukum yang berbeda. Kecuali kalau atas masjid ini juga masjid, tidak apa-apa boleh. Walaupun tidak ada layarnya, tapi dengar suaranya, boleh. Jangan masjid. Kalau ini masjid, maka iya, maka apa namanya bermakmum dengan yang atas itu boleh, karena sama-sama masjid. Tapi kalau ini serbaguna, ya bukan masjid, maka tidak bisa. Makanya tadi, ini masjid apa bukan? Kalau masjid boleh. Boleh. Kalau kita sendiri sholat di rumah, ragu-ragu Pak, ini udah 4 atau 3, itu sebaiknya ngulangi atau selesai cukup dengan dulu. Jadi yang dihitung Ibu, yang dihitung yang sedikit. Panjenengan ragu 3 apa 4, maka yang dihitung adalah 3. Berarti harus nambah 1 rakaat. Tapi nggak usah harus ulang dari awal, nggak usah. Mboten, ndak, langsung aja nambah 1 rakaat lagi. Jadi ke tengah-tengah sholat ragu. Saya tadi 3 apa 4, maka yang diyakini adalah 3, karena yang yakin adalah 3. Berbeda kalau kita ke warung makan kue. Tadi 3 apa 4, kalau dihitung 3 rugi bakule. Jadi cukup lanjutin aja ya. Nggih. Langsung nambah 1. Awal lagi nggak usah. Enggak. Tinggal nambah 1 rakaat saja.
Udah, cukup. Oke, Bun. Nanti pertemuan lagi ngumpulkan daftar pertanyaan. Nah, gitu. Baik, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa, masalah waris, masalah muamalah. Nah, nanti kita diskusikan begini ya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga yang hadir semuanya diberikan umur panjang yang barokah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Anak-anak kita jadikan anak-anak yang solihin, solihah, berikan kemampuan bisa ziarah Makkah dan Madinah, tetapkan iman Islam yang istiqomah, menjauhkan dari bala, bencana, corona dan musibah. Yang punya kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah, yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah, yang punya hutang, punya tanggungan dimudahkan untuk bisa segera bayar hutang, bayar tanggungan. Yang lagi sakit atau keluarganya yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan yang barokah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Indonesia ini aman, damai, tentram, makmur, yang diridhoi oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.